Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Kali ini aku membuat 6 kreasi kulit pangsit untuk isian toples lebaran. Renyah, manis, pedas, gurih semua ada di sini. Rata-rata hanya menggunakan 2 bahan, bahkan ada yang hanya menggunakan 1 bahan utama. Untuk cara pembuatannya, tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Di resep pertama kita akan membuat pangsit seblak pedas. Pertama-tama siapkan 30 lembar kulit pangsit, potong bagian tengah, kemudian potong lagi menjadi 2 bagian, potong memanjang seperti ini. Selanjutnya kita potong kotak-kotak kecil atau bisa dipotong sesuai selera ya bun. Potong hingga semua selesai. Setelah semua selesai, selanjutnya kita goreng di minyak panas. Kita aduk-aduk supaya kulit pangsit matang merata. Setelah berwarna kecoklatan, angkat lalu tiriskan. Goreng hingga semua selesai. Selanjutnya goreng 10 lembar daun jeruk yang sudah dipotong-potong kecil. Goreng hingga kering. Kemudian angkat lalu tiriskan. Selanjutnya goreng 4 siung bawang putih yang sudah diiris tipis dan 2 cm kencur sudah diiris tipis juga. Setelah berwarna kuning kecoklatan, angkat lalu tiriskan. Kemudian untuk kencur dan bawang putihnya ini akan aku blender. Kita blender kasar. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya siapkan 7 sendok makan minyak goreng, masukkan 1,5 sendok makan cabai bubuk ataupun cabai. Masukkan juga daun jeruk yang sudah digoreng tadi, kencur dan bawang putih juga dimasukkan. Di sini aku juga menambahkan 1 sendok teh kaldu ayam, tapi maaf gak kerekord. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita tuang di atas keripik pangsit. Kemudian kita aduk-aduk sampai semua keripik terbalur dengan bumbu. Sekarang kita cobain dulu, rasanya ini benar-benar renyah, gurih, pedasnya nampol. Selanjutnya kita kemas menggunakan plastik pouch ukuran 12 x 20. Tambahkan stiker thank you agar lebih menarik untuk ide jualan. Satu resep kali ini dapat 6 pouch. Dan ini kalau ditimbang per pouch beratnya 50 gram, bisa dijual 5.000 sampai 7.000 per pouch atau disesuaikan dengan modal ya bun.
Resep kedua, kita akan membuat samosa kulit pangsit. Rasanya enak, renyah, gurih, manis, cocok banget untuk isian toples lebaran. Pertama-tama siapkan 100 gram kacang tanah, kita sangrai menggunakan api kecil. Aduk-aduk terus sampai berwarna kecoklatan. Setelah berwarna kecoklatan seperti ini, angkat lalu taruh di suatu wadah. Setelah hangat, kita remat-remat sampai kulit ari terlepas. Lakukan hingga habis. Setelah semua selesai, selanjutnya kita akan chopper kasar. Setelah dichopper kasar, hasilnya seperti ini. Taruh di suatu wadah, kemudian tambahkan 3 sendok makan gula halus, 1 sendok makan margarin yang telah dicairkan. Tambahkan juga secumput garam agar menambah rasa gurih. Kemudian aduk semua bahan hingga tercampur rata. Setelah semua bahan tercampur rata, sisihkan. Kita akan membuat lem. Siapkan 2 sendok makan tepung terigu, tambahkan air secukupnya. Aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya siapkan 1 bungkus kulit pangsit, ini isinya kurang lebih 30 lembar. Keluarkan dari bungkusnya, kemudian potong menjadi 3 bagian. Pemotongan selanjutnya, kita taruh kulit pangsit yang sudah dipotong tadi, taruh di atasnya supaya ukuran sama rata. Untuk cara membentuknya, ambil 1 lembar kulit pangsit, kemudian lipat bentuk segitiga, lipat lagi seperti ini. Selanjutnya kita kasih isian kacang yang sudah kita buat tadi. Lakukan hingga semua habis. Nah, ini dia samosa kulit pangsit sudah selesai kita bentuk semua. Untuk isiannya ini juga sudah habis. Selanjutnya siapkan minyak panas, langsung saja kita goreng. Tunggu agak kokoh, baru kita aduk-aduk, goreng hingga matang ya. Setelah matang, angkat lalu tiriskan ya bun. Bentuknya cantik banget, unik, dan rasanya renyah, manis, gurih, enak banget, cocok untuk isian toples lebaran atau cemilan. Selanjutnya kita kemas di dalam plastik pouch. Kalau ditimbang ini beratnya per pouch 100 gram, bisa dijual 10 ribuan atau disesuaikan modal. Resep ketiga, kita akan membuat isian toples lebaran kacang sembunyi pedas. Yang pedas-pedas mantap nih. Sangrai 50 gram kacang tanah. Aduk-aduk menggunakan api kecil. Kita masak sampai berubah warna.
Setelah berwarna agak kecoklatan seperti ini, kita angkat lalu taruh di dalam suatu wadah. Kemudian sisihkan. Siapkan 1 bungkus kulit pangsit. Ini isinya kurang lebih 30 lembar. Potong bagian tengah. Kemudian potong lagi menjadi 2 bagian. Kita sisihkan. Siapkan air putih untuk lem. Ambil 1 lembar potongan kulit pangsit, kemudian ambil 1 butir kacang tanah, kita taruh di ujung, kemudian gulung, kemudian kasih olesan air putih ujungnya, kita rekatkan supaya saat digoreng tidak lepas. Mudah banget kan, lakukan hingga semua habis ya bun. Setelah semua selesai, kita goreng di minyak panas. Tunggu agak kokoh baru bisa diaduk-aduk ya supaya tidak terlepas. Kita goreng sampai matang. Setelah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, kita angkat lalu tiriskan. Setelah semua selesai digoreng, kita siapkan bumbu-bumbunya, yaitu 4 siung bawang merah, 10 buah cabai rawit, 20 buah cabai merah keriting, 3 siung bawang putih. Kita potong-potong kecil, kemudian tambahkan 50 ml air putih, kemudian blender. Selanjutnya kita tumis bumbu yang sudah di blender tadi. Kita tumis tanpa menggunakan minyak, tumis sampai air habis dan menyusut. Sisa bumbunya kita bersihkan menggunakan sedikit air, lalu tambahkan bumbu seasoningnya, yaitu 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh gula pasir, 5 lembar daun jeruk yang sudah diiris tipis. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak bumbu sampai tanak atau benar-benar matang supaya keripik awet. Terakhir masukkan 5 sendok makan minyak goreng. Tujuan minyak goreng dimasukkan paling akhir supaya keripik tetap renyah dan tidak melempem. Selanjutnya masukkan kacang sembunyi yang sudah digoreng tadi. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah semua bumbu tercampur rata, kita angkat lalu taruh di suatu wadah. Nah, ini dia keripik kacang sembunyi pedas siap dinikmati. Cantik banget warnanya, aromanya juga wangi, apalagi ada daun jeruknya. Selanjutnya kita kemas menggunakan plastik pouch. Satu resep kali ini menghasilkan 4 pouch. Kalau ditimbang beratnya 100 gram, bisa dijual 7-10.000 per pouch atau disesuaikan modal.
Sekarang kita cobain dulu rasanya. Rasanya enak, renyah, gurih, pedas, manis, dan ada kacangnya yang sembunyi nyempil di dalam. Renyah banget. Resep keempat, kita akan membuat kulit pangsit coklat. Cara buatnya simple banget. Siapkan 30 lembar kulit pangsit. Potong bagian tengah. Kemudian potong lagi menjadi dua bagian, potong memanjang seperti ini. Kemudian kita potong-potong serong. Lakukan hingga semua kulit pangsit habis ya bun. Keripik pangsit coklat ini sangat irit bahan karena hanya menggunakan dua bahan utama. Sangat cocok untuk isian toples lebaran ataupun ide jualan, bisa juga untuk cemilan. Setelah semua selesai dipotong, selanjutnya kita goreng di minyak panas. Biarkan agak kokoh. Kemudian bisa dibolak-balik, goreng hingga matang. Setelah berwarna kuning kecoklatan, angkat lalu tiriskan. Goreng kulit pangsit hingga semua selesai ya bun. Siapkan 2 bungkus choco drink, bisa juga pakai Milo atau coklatos. Kemudian taburkan di atas kulit pangsit. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Rasanya nih renyah, gurih, manis, cocok banget untuk cemilan atau ide jualan. Selanjutnya kemas di dalam plastik pouch ukuran 12x20. Tinggal tambahkan stiker thank you, simple banget. Ini kalau ditimbang beratnya kurang lebih 70 gram. Bisa dijual 7.000 per pouch atau sesuaikan modal. Resep kelima, kita akan membuat pangsit wijen hanya menggunakan dua bahan utama, sangat menguntungkan untuk ide jualan. Siapkan 25 lembar kulit pangsit, potong menjadi 4 bagian. Kemudian potong lagi menjadi 2 bagian sama rata. Setelah itu siapkan 1 butir putih telur untuk perekat, bisa juga menggunakan air putih. Siapkan 250 gram wijen putih. Untuk cara membentuknya, ambil 1 lembar potongan kulit pangsit, kemudian kasih putih telur. Kemudian kita gulung biasa saja. Nanti saat digoreng juga akan mengembang. Selanjutnya kita celupkan ke dalam putih telur. Kemudian baluri dengan wijen sampai merata. Lakukan hingga semua habis ya. Setelah selesai semua, kita goreng di minyak panas. Biarkan agar kokoh dulu supaya wijen tidak banyak yang rontok. Kemudian kita bolak-balik, kita goreng sampai matang. Setelah matang kita angkat lalu tiriskan. Goreng hingga semua selesai. Setelah semua selesai digoreng, selanjutnya kita akan membuat larutan gula.
Tuang 5 sendok makan gula pasir di atas teflon. Kita masak menggunakan api kecil. Biarkan hingga meleleh seperti ini. Selanjutnya tambahkan 30 ml air putih. Satu sendok makan margarin. Aduk hingga tercampur rata. Setelah itu kita masukkan kulit pangsit. Masukkan sebagian dulu. Kemudian aduk-aduk sebentar. Setelah tercampur, masukkan sebagian sisanya. Kemudian aduk-aduk lagi sampai semua kulit pangsit terbalut dengan larutan gula. Ini kita masak menggunakan api paling kecil ya bun. Setelah tercampur rata seperti ini, kita angkat lalu taruh di suatu wadah. Kemudian kemas menggunakan plastik pouch ukuran 12 x 20 cm. Selanjutnya tinggal kita tambahkan stiker thank you supaya tampilannya lebih menarik. Sekarang kita cobain dulu rasanya. Renyah, enak, manis, gurih, enak banget. Satu resep kali ini menghasilkan 3 pouch ya bun. Kalau ditimbang ini beratnya 75 gram, bisa dijual 7.000 sampai 10.000 per pouch. Resep ke-6 kita akan membuat keripik pangsit balado pedas. Hanya satu bahan utama, modal irit untung melejit. Pertama-tama siapkan 30 lembar kulit pangsit, kita keluarkan dari bungkusnya. Kemudian potong-potong memanjang, kasih jarak kira-kira 1 cm. Kemudian potong bagian tengahnya menjadi 2 bagian sama rata. Setelah semua selesai, kita goreng di minyak panas. Goreng sampai matang. Setelah matang, angkat lalu tiriskan. Taruh di suatu wadah yang lumayan besar ya bun. Setelah semua selesai digoreng, kemudian kita kasih bumbu, yaitu 3 sendok makan bubuk balado. Di sini aku juga menambahkan 1 bungkus bubuk bun cabe. Kita tutup toplesnya lalu aduk-aduk sampai semua bumbu tercampur rata. Selanjutnya tinggal kita kemas menggunakan plastik OPP. Ini aku menggunakan plastik OPP ukuran 12 x 20. Lakukan hingga semua habis ya bun. Ini tuh renyah banget, pedas, manis, gurih. Satu resep kali ini menghasilkan 5 pouch.
Kalau ditimbang beratnya 50 gram bisa dijual Rp5.000 per pouch atau disesuaikan modal. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share ya bun, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.